Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terkait tentang dinamika PBNU. Informasi ini datangnya dari media inilah.com dan ini terkait tentang Gus Yahya yang menginstruksikan boikot perintah PJ Ketum Zulfa Mustafa. Kita langsung bacakan. PBNU 2 Nahkoda, Gus Yahya instruksikan boikot perintah PJ Ketum Zulfa Mustafa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU YH Yahya Kholilisakov atau Gus Yahya akhirnya melancarkan serangan balik secara formal terhadap keputusan rapat pleno Suriah yang mendepaknya dari kursi pimpinan. Melalui surat pernyataan nomor 48/1/A-23-2-07-09/12/2025 yang diterbitkan hari ini Sabtu 13/12/2025. Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih memegang mandat sah sebagai Ketua Umum PBNU dan meminta seluruh jajaran organisasi untuk mengabaikan manuver kepemimpinan tandingan. Ini kata Gus Yahya. Klaim mandat Muktamar dan SK Kemenkumham. Dalam pernyataan tersebut, Gus Yahya menolak keras keputusan rapat pleno 9 Desember 2025 yang menunjuk YH Zulfa Mustafa sebagai pejabat PJ Ketum Umum. Ia berdalih bahwa mandat yang diembannya bersama Rois Am YH Miftahul Akhyar adalah hasil sah Muktamar ke-43 NU di Lampung pada tahun 2021 yang berlaku mutlak selama 5 tahun. Gus Yahya menjadikan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham sebagai perisai legalitasnya. Hingga saat ini saya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah secara hukum sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Gus Yahya dikutip dari laman resmi PBNU Sabtu 13/12. Artinya Gus Yahya masih ngotot terkait tentang dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Ini dari informasi yang tercatat di inilah.com. Ia menilai keputusan pemberhentian dirinya yang didasarkan pada rapat harian Suriah 20 November 2025 adalah cacat prosedur. Menurutnya, pemberhentian pimpinan di tengah masa jabatan memiliki syarat ketat. Benar. Mekanisme pemberhentian pimpinan di tengah masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi, yakni muktamar luar biasa, dan harus didasari pelanggaran berat yang terbukti, ujarnya. Oleh karena itu, ia menganggap penunjukan PJ Ketua Umum tidak memiliki landasan hukum. Ini menurut Gus Yahya. Sedangkan ketika dilihat dari kubunya YH Miftahul Akhyar, pastinya memiliki alasan pribadi-pribadi. Instruksi boikot PJ Ketua Umum. Lah ini yang paling penting, poin yang harus disampaikan. Poin paling krusial dalam surat pernyataan ini adalah instruksi Gus Yahya kepada struktur organisasi di bawahnya yang meminta seluruh pengurus mulai dari wilayah PWNU, cabang PCNU hingga anak ranting untuk melakukan pembangkangan terhadap instruksi kubu sebelah. Ini sangat panas. Saya meminta agar untuk sementara waktu seluruh pengurus dan warga NU tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan pejabat Ketua Umum PBNU guna menghindari kebingungan serta menjaga keutuhan organisasi, serunya. Tak hanya ke internal, Gus Yahya juga memperingatkan pemerintah RI dan lembaga terkait agar tidak melayani kebijakan dari pihak YH Zulfa Mustafa karena berpotensi mengandung cacat hukum. Ya, tolak majelis tahkim, pilih jalur Islam. Meski bersikap keras secara administratif,
Gus Yahya mengaku tetap membuka pintu rekonsiliasi atau islah. Namun ia menolak jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui Majelis Tahkim PBNU. Padahal kemarin kalau kita lihat dari pihak kubu Kiai Haji Miftahul Ahyar, kalau tidak terima ya tinggal dibawa ke Majelis Tahkim. Tapi Gus Yahya menolak hal demikian. Ini semakin ruwet ya. Gus Yahya berpandangan mekanisme Majelis Tahkim saat ini berpotensi tidak objektif karena adanya benturan kepentingan di antara para anggotanya. Ia lebih memilih jalur dialog terbuka sebagaimana nasihat para kiai sepuh dari pesantren Ploso dan Tebu Ireng. Kemarin ada pertemuan para kiai sepuh di Ploso dilanjut ke Tebu Ireng yang menghasilkan inti dari pertemuan tersebut yaitu menginginkan adanya islah kedua pihak. Ya. Saya membuka diri seluas-luasnya untuk setiap nasihat, saran, dan gagasan konstruktif demi menemukan solusi terbaik bagi NU. Dialog yang tulus dan terbuka menjadi jalan paling terhormat, pungkasnya. Jadi ini apa yang disampaikan daripada Gus Yahya kemarin-kemarin, dan ini terkait tentang juga menanggapi PC Ketua Umum yang baru yaitu Kiai Haji Julfal Mustafa. Jadi instruksi yang diinginkan oleh Gus Yahya dari PW, PC sampai ranting untuk tidak mengindahkan atau tidak terbawa instruksi yang dilayangkan oleh PC Ketua Umum Kiai Haji Julfal Mustafa. Ya, kita berharap semoga NU semakin membaik dan baik-baik saja, dan masalah ini semakin panas ataupun tidaknya terkait tentang hal ini kita ambil hal yang baik ataupun hikmahnya, yaitu Allah menginginkan NU itu bersih dari orang-orang yang mencari kepentingan pribadi atau bahkan ingin mengerongrong, memporak-porandakan NU itu. Jadi kita ambil hikmahnya. Sampai kapan ini akan selesai kita kurang tahu, akan tetapi kita paham bahwa di dalam tubuh PBNU ataupun secara umum NU, baik itu dari PB sampai ke bawah, itu ternyata banyak orang-orang yang mencari kepentingan, sehingga dengan adanya hal demikian di PB, Allah menunjukkan adanya orang-orang yang mencari kepentingan, dan kita petik hikmahnya bahwa Allah menginginkan membersihkan NU. Dan mungkin sebagai contoh di PW, PC ataupun ranting ataupun MWC, sehingga di bawahnya mengikuti. Kalau ada orang-orang yang mencari kepentingan pribadi atau bahkan ingin mengerongrong, mengobrak-abrik NU, ya lekas akan hilang, lekas akan hancur, lekas akan sirna. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak kesalahan, kehilafan, kita minta maaf sebesar-besarnya. Ikuti terus perkembangan dinamika PBNU untuk kemaslahatan bangsa dan negara, dan kita berdoa semoga Indonesia baik-baik saja, NU baik-baik saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.